Kalau Kiai Hasyim tidak, Hasyim Asy'ari tidak pernah berdoa untuk dirinya, tapi selalu yang diingat, kapan kami bisa mendapatkan kemerdekaan dari penjajah. Pulang dari maka ada seorang penulis wartawan Arab namanya Dr. Tariq Shihab, namanya Shihab juga kebetulan, marganya sama Shihabnya. Dr. Tariq Shihab tulisan begini, Al-Haji Hasyim Asy'ari awal wadi'i labinatil istiqlal di Indonesia. Haji Hasyim Asy'ari orang pertama yang meletakkan dasar-dasar kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Gitu tulisannya orang Arab itu. Namanya Dr. Tariq Shihab. Ya Shihab macam-macam Shihab. Ada Fakir Shihab, ada Alwi Shihab, beda-beda. Nah, pulang dari Mekah tahun 14, beliau langsung mempunyai agenda besar, apa? Menyatukan antara Islam dan nasionalisme. Sampai-sampai beliau mempunyai jargon hubbul watan, membela tanah air bagian dari iman kepada Allah. Jadi kalau kita sudah beriman, sudah sholat, sudah puasa Ramadan, sudah zakat, umroh haji, tapi tidak ada rasa cinta tanah air, masih kurang imannya. Luar biasa, ini konsekuensi dari kita pegang hubbul watan iman. Kita harus menyempurnakan iman kita dengan siap berkorban untuk tanah. Dan sangat benar Kiai Hasyim Asy'ari, Islam tanpa nasionalisme, Islam yang minimal eksklusif atau ekstrim atau radikal atau teroris. Itu Islam yang tanpa nasionalisme. Nasionalisme tanpa Islam, nasionalisme abangan, liar, tanpa kendali, kering dari nilai-nilai agama. Kalau nasionalisme saja, Islam saja, nanti menjadi kaku minimal. Nasionalisme saja, nasionalisme yang tanpa value, tanpa nilai. Benar. Apa yang terjadi di Timur Tengah? Afghanistan perang sudah puluhan tahun, sesama Islam, sesama Afghanistan, bahkan madhabnya sama-sama Hanafi, tarekatnya sama-sama Naqsyabandiyah, gak ada bedanya. Beda suku, beda partai, perang terus, ratusan ribu yang mati sudah. Irak semenjak tahun 2002 sampai sekarang sudah 1,5 juta yang mati. Bom meledak di jalan, di pasar, di kantor, di mal, di masjid, di rumah sakit, di madrasah. Irak. Siapa pelakunya, untuk apa, siapa yang dituju, tidak jelas. Lebih ruwet lagi dulu di Irak dulu. Siapa yang bom, untuk apa tujuannya, siapa yang dituju dengan bom itu sudah tidak jelas. Yang jelas setiap hari bom meledak. Yang jelas. Suriah sudah 4 tahun, korbannya sudah 300.000 lebih. Yang lari ke Eropa 6 ribuan, yang mati di jalan 6.000. Tenggelam di Laut Tengah, kelaparan, kedinginan jalan, memalukan sekali juga. Orang Islam lari dari negerinya ke Eropa yang non-Muslim, ingin perlindungan nyawanya. Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti, guru besar ilmu tafsir, sedang ngajar di masjid di Damaskus, dibom. Wafat beliau, gugur, dan majelis taklim yang mati semua. Di Damaskus, Yaman sudah 50.000, 4 tahun antara Sunni dan Syiah, kelihatannya begitu. Tapi politik juga. Libya antara kota Benghazi dan kota Tripoli sampai sekarang kota Tripoli belum selesai. Somali 100% Muslim, 100% madhabnya Maliki, 100% tarekatnya Syadziliyah.
perang terus sampai bangkrut negara itu. Kapal Indonesia juga pernah dirampok, Sandra ya, dirompak oleh bodolan marinir Somal, jadi perompak di tengah-tengah laut, penyamun tengah-tengah laut India itu bodolan marinirnya negara Somal, Muslim semua, Malikiyah semua, Syadiliyah semua, ahli sunnah wal jamaah. Iya. Nah, mengapa mereka terjadi perang? Sampai kapan perang itu? Wallahu a'lam. Jangan harap 10 tahun lagi selesai. Jangan harap Irak aman 10 tahun lagi. Jangan harap Suriah aman 10 tahun lagi. Jangan harap Afghanistan aman, Somali beres 10 tahun lagi. Kenapa itu? Satu saja rahasianya. Karena tidak punya dasar prinsip hubbul waton minal. Tidak ada Allah Akbar, negara tanah air mau bangkrut, mau remuk, mau ajur, mau bubar, bukan urusan saya, kira-kira. Yang penting Allah Akbar. Satu mirip lah. Nah, saking terkenanya hubbul waton iman, jauhnya Mbah Hasyim Asy'ari, sampai-sampai dikira hadis. Mohon maaf, banyak pejabat salah. Nabi bersabda mencintai tanah air, bukan hadis, ada lagi SAG, Masya Allah. Kelihatan sekali sarjana Islam, tamatan perguruan tinggi swasta, masuk sore, seminggu 2 kali, dosennya sering sakit, dianya sering gak masuk. Akhirnya pidatonya apa? Nabi bersabda hubbul waton, bukan Nabi, SAG. Itu Mbah Hasyim Asy'ari. Sedunia nggak ada. Nih, percaya sama saya nggak? Saya di Timur Tengah 13 tahun setengah. 13 tahun setengah. Berangkat bujangan, pulang bawa cucu, bawa anak 4. Tak ilmu dapat apa enggak, pokoknya 13 tahun setengah, berangkat bujangan, pulang anak 4. Di Timur Tengah tidak ada ulama yang mempunyai jargon hubbul waton, nggak ada. Hanya Ki Hasyim Asy'ari sebenarnya. Jadi agenda Ki Hasyim Asy'ari itu sangat tepat untuk kita semua dan benar kita saksikan di era sekarang ini. Coba bayangkan, 350 tahun nenek moyang kita dijajah, terutama kita orang santri lah ya, terutama kita. 350 tahun, kakek saya Kiai Sirot, ayah saya Kiai Hakim, satu kata bahasa Belanda aja nggak tahu, nggak ingin tahu. Selamat pagi ngopo, selamat pagi, selamat siang, bahasa Belanda itu apa? Kakak ayah saya, kakek keempat, kakek kelima saya, tidak ada yang bisa bahasa Belanda. Saking cinta pada tanah air, benci penjajah, benci agamanya, benci bahasanya, benci budayanya, benci pakaiannya, pakai celana haram, nggak pakai kopiah haram. Kalau ada orang nggak pakai kopiah, nggak boleh jadi saksi nikah. Oleh ayah saya itu, ayah saya belum kiai tua banget, belum kiai kuna banget, wafat tahun 90, ya kiai sudah di sini lah. Dia masih punya pendapat, kalau ada saksi nikah nggak pakai kopiah, keluar, nggak sah jadi saksi. Harus pakai kopiah artinya. Pakai celana haram. Lama-lama nggak harus, lama-lama. Kenapa? Saking bencinya. Budaya diperkuat untuk menandakan, memperkuat kita punya budaya yang tidak terpengaruh oleh Belanda dan Jepang. Bangun masjid, pasti di depannya alun-alun, di depan sebelah alun pendopo. Kalau DKI nggak ada, tanah mahal. Coba keluar dari DKI, Kerawang atau Bekasi. Bekasi itu enggak ya? Mau kayak Jakarta, Bekasi. Masjid, alun-alun, halaman luas, pendopo pemerintah. Ini ciri khas budaya Islam Nusantara yang menunjukkan antara ulama agama, umaro politik, alun-alun rakyat, suara demokrasi menyatu jadi satu. Di Timur Tengah nggak ada Timur Tengah.
masjid, alun-alun, atau pemerintahan. Nggak ada Timur Tengah. Hanya Nusantara kayak gitu. Hebatnya kiai Jawa seperti itu. Luar biasa. Walimatul khitan. Di Timur Tengah nggak ada Pak. Ngomongin nanti anak rame-rame, malu ah. Cuma nggak ada nanti anak rame-rame, dirahasiakan. Kalau nikah, laku baru pesta besar-besaran. Di Indonesia, walimatul khitan, potong kambing, potong kerbau, potong sapi, syukuran rame-rame, menunjukkan pada masyarakat, anak saya khitan. Di Timur Tengah nggak ada itu. Wah, banyak sekali kalau cerita budaya, banyak sekali. Belum budaya Betawi, palang pintu. Wah, Timur Tengah nggak ada palang pintu itu. Kayak Presiden Gaddafi dari Libya waktu masih hidup, ketemu dengan Raja Bokassa. Raja Bokassa kanibal, suka makan daging manusia itu. Raja Afrika Tengah. Ya, Gaddafi ketemu, masuk Islam ya, saya kasih duit kamu. Dan saya bangunkan kantor-kantor negara kamu. Masuk Islam, syahadat. Nah, sore-sore datang petugas. Raja, saya petugas agama. Karena raja udah masuk Islam, maka ada kewajiban. Apa itu? Khitan. Apa itu khitan? Dipotong itunya sedikit. Kaget raja itu. Wah, enggak. Saya nggak mau dipotong. Sedikit raja, enggak sedikit, enggak banyak. Ya kalau gitu gimana raja? Daripada dipotong kita bisa keluar dari Islam. Kalau raja keluar dari Islam, lehernya yang dipotong. Murtad kan? Pokoknya murtad pun dipancung. Apa jawabnya dia? Agama apa ini? Masuk potong, keluar potong. Jadi dakwah Islam jangan ada orang baru masuk Islam langsung sholat dari waktu ya. Berarti puasa Ramadan. Nah nanti zakat berapa persen, pergi haji dan umroh. Ada lagi sholat qobliyah dan ba'diyah, tabaduha dan sholat tahajud. Gak jadi masuk Islam, gak jadi. Nanti sedekah ya, yang maju udah 100%. Ada lagi infak jariyah, riba, wakaf. Ada lagi nanti apa? Puasa Ramadan, ada sidang Kamis, ada tanggal 13, 14, 15 Hijriah yang bulan purnama, itu sunat juga puasa, 10 Muharram, Rajab. Gak jadi masuk Islam, gak jadi. Ya begitu cara dakwah itu. Inilah ciri khas dakwah Islam Nusantara. Berangkat dari man laisa lahu arad laisa lahu tarikh wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, gak akan punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah, ya dilupakan. Orang lupa ceritanya dulu, hal gitu kan. Ya dilupakan, gak punya tanah air. Kenapa kita masih baca sejarah kuno? Quran masih menulis sejarah Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun punya tanah air. Kenapa kita masih membaca sejarah Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, Singosari? Kenapa? Karena mereka dulu, beliau-beliau nenek moyang kita punya tanah air. Kalau nggak punya tanah air, hilang dari ingatan. Oleh karena itu, memelihara, menjaga, mencintai, membela, berkorban untuk tanah air sama persis syahid seperti membela agama. Sebenarnya ulama syuhada puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Hanya yang sudah diakui nasional 6 dari NU. 1 Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, yang dipenjara di Jepang 1 bulan, di penjara Mojokerto, keluar dari penjara tangan kanannya mati. Apa? Nggak bisa bergerak pun jempet, lumpuh lah tangan. Itu Hasyim Asy'ari. Ini contoh saja. Pengorbanan yang lainnya banyak. Wahid Hasyim putranya, bapaknya Gus Dur, apa beliau jasanya? Demi persatuan dan kesatuan bangsa, beliau setuju mencoret piagam Jakarta 7 kata. Asal ada usul dari Wahid Hasyim. Apa? Ada Kementerian Urusan Agama. Jadi Kementerian Agama itu jasanya ke Wahid Hasyim yang usulin. Bapaknya Gus Dur, pahlawan nasional dari NU. Dan dulu niatnya itu untuk memajukan, meningkatkan kualitas keberagamaan bangsa Indonesia. Bukan proyek bangunan, bukan. Karena kepala agama, proyek bangunan daya, sanabia, alia, DAU,
Makanya Menteri Agama banyak jeblos. Alhamdulillah saya nggak pernah Menteri Agama. Ya, itu jadi Hashim Ash'ari apa Hashim? Ini singkat saja nih. Belum juga perjuangan beliau ketika tanggal 10 November itu Wahid Hashim juga paling sibuk juga. Bahkan ada perwakilan Jepang di Jakarta yang Islam. Namanya siapa namanya? Namanya. Nah, Wahid Hashim itu ketemu dengan beliau agar Hashim Ash'ari dikeluarkan dari penjara. Tadi mau dihukum mati Hashim Ash'ari bapaknya itu. Kemudian ada Jepang yang Islam di Jakarta tinggalnya. Namanya siapa itu? Ya, Yai Zainul Arifin, juga pahlawan nasional. Siapa itu beliau itu? Pernah menjadi wakil perdana menteri. Lahir dari Kota Barus, Sumatera Utara, kemudian ke Jakarta jadi pengurus PBNU, pernah wakil perdana menteri, dan keserempet peluru ketika sholat Idul Adha di lapangan Cikini bersama Bung Karno. Setelah itu 1,5 bulan beliau wafat akibat dari keserempet peluru itu. Bung Karno selamat, Zainul Arifin yang wafat. Lagi, ya Abdul Wahab Hasbullah, sulit ceritanya ini. Beliau lah yang muter-muter se-Indonesia dari tahun 24 sampai tahun 26. Bayangkan kayak apa waktu itu keadaan ya gelap, ya transport sulit, muter terus dalam rangka mengumpas semangat perjuangan membela tanah air dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ke Sumatera Selatan, jumpa dengan Kiai Kamil Soleh, bapaknya Pak Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji, jangan Pak Haji Munawar dulu, itu bapaknya. Kemudian pergi ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kiai Hasan Abdul Qadir Hasan, Kiai siapa lagi banyak, nah itu Kalimantan Selatan. Sulawesi Selatan, jumpa dengan Kiai Romli, bapaknya Profesor Dr. Mansur Romli, di Litbang kepala Litbang di Jepun, itu. Bayangkan, naik apa coba? Ya naik kapal laut, berapa bulan? Sudah berbulan-bulan itu. Ke Lombok Tengah, ke Lombok, ketemu dengan Guru Zainuddin, teman di Mekah. Tapi nggak berhasil, nggak bersalin. Sama-sama satu garis perjuangan, akhirnya bisa beda-beda. Di Lombok Tengah, jumpa dengan Guru Hasun, Guru Faisal. Kemudian ke Banten, Pandeglang Menes, Kiai Abdurrahman, kakeknya, istrinya Kiai Hafiz Usman. Di Betawi, jumpa dengan Guru Marzuki Cipinang Muara. Di Pagentongan Bogor, Kiai Abdul Hamid. Di Majalengka, Kiai Abdul Halim. Cirebon, Kiai Abbas, Kiai Syatori, Kiai Amin Babakan Cuaningin. Semarang, Kiai Ridwan. Kudus, Raden Aslami Kudus. Lasem, Kiai Maksum, bapaknya Kiai Maksum. Cepu, Kiai Ihsan, kakeknya bapaknya Pak Maktu Ihsan, mantan Dirjen Haji juga, udah wafat juga. Beliau Kiai Wahab muter-muter membawa misi Ahlussunnah dan misi semangat kemerdekaan Indonesia. Maka Kiai Wahab menjadi pahlawan nasional. Dan rahasia ya, Kiai Wahab itu istrinya 35. Rahasia ini. Istri halalan, kewajiban. Termasuk ibunya Pak Syekhu, ibundanya Pak Syekhu, karena Kiai Wahab sering bersama beliau muslimat. Kiai Wahab berjuang daripada haram nikah. Ibunya, jadi Pak Syekhu itu anak timnya Kiai Wahab. Ya, itu Kiai Wahab, pahlawan nasional. Terakhir, Haidam Khalid, ya Haidam Khalid juga pahlawan nasional. Sudah angkatan laut Pak, angkatan laut. Pak Khalid berjuang mulai dari Banjar, mulai sampai ke Jakarta, dipercaya Kiai Wahid Hashim untuk memimpin NU. Setelah Kiai Wahid Hashim menjadi ketua PBNU sampai tahun 84 diganti oleh Gus Dur. Itulah Kiai Haidam Khalid dari Banjarmasin Amuntai. Dan kemarin Kiai As'ad, beliaulah yang membawa pesan tongkat dan tasbih dari Kiai Khalil Madura. Kiai As'ad dibawa ke Kiai Hashim Ash'ari, itu pertanda agar Kiai Hashim Ash'ari menjadi pemimpin umat, tongkat, tapi jangan lupa tasbih, zikir, memperkuat agama, tetap kepada Allah. Itulah pahlawan-pahlawan kita. Ya kita ini tinggal meneruskan, ya nggak usah macam-macam, tinggal meneruskan aja udah. Udah disiapkan oleh para leluhur kita. Muktamar tahun 36 di Banjarmasin, yang muktamar pakai sarung semua, nggak ada pakai celana. Karena pakai sarung itu demokratis, memberikan gerak bebas luar dalam. Di samping pragmatis, dilepas gampang, dipakai lagi gampang. Makanya kalau kiai pakai sarung, anaknya banyak.
8, 12. Kalau pakai celana, ayo Pak Komjen, kamu tanya 3, pakai celana. Kecuali kalau nggak pakai sarung, nggak bisa banyak. Itu kiai-kiai yang di Banjarmasin, bajunya koko, bawahnya sarung, sepatunya bakya, bakya itu yang dibikin dari kayu, kopiahnya pakai kopiah, apa artinya itu? Ada filosofinya itu. Bakya singkatan dari al-baqwa wal yaqin. Jadi orang pakai bakya selalu ingat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Orang pakai sepatu Beli, Prada, Percardin, apalagi Aigner, belum tentu bertakwa kepada Allah. Kalau sepatunya harganya 15 juta padahal. Yang pakai bakya al-baqwa wal yaqin ma'allah. Paham betul? Biasa. Pas sekjen sepatunya mahal-mahal, pas sekjen kita ini. Tapi nggak ada artinya, nggak ada filosofinya. Nah, pakai sarung syar'an, melakukan ibadah syar'an, sholat, puasa, baca Quran. Orang Banyumas, atau Banyumas enggak, Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Bombong, nggak bisa syar'an, syar'an. Kalau pakai saja sangit nyakil, sapangan Rasulullah nurwasimun ngalim, sallallahu alaihi wasallam, alisina wa jamangan. Kamar sudi ini Banyumas. Maka mau bilang syar'an, sarungan, biasanya. Darussalam, negara yang damai, itu kayak itu. Indonesia cocok dengan negara kebangsaan, negara semua mengakui semua komponen suku, agama, budaya menjadi satu. Namanya Darussalam bahasa Arabnya, negara yang damai, yang hidup berdampingan dengan negara. Dari mana dasarnya itu? Kalau dalam kitab Fikih Kuning yang lama yang kita baca di pesantren, nomor 1 Darul Islam, nomor 2 Darul Harb, Darul Kufur, nomor 3 Darus Sulh, negara lagi damai, musuhan tapi lagi damai. Negara Islam, negara musuh, negara lagi damai. Ada kitab Bughyatul Mustarsyidin mengatakan ada lagi macam negara keempat, Darussalam. Bukan negara agama. Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Katolik, bukan Hindu, Buddha, Konghucu, Darmo Gandul, Soto Darmo, Godoloco, Sambelun, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Kapitayan, Keharingan, Parlin, agama Parlin Sumatera Utara, agama Parlin. Agama suku Baduy, Karuhunan, Sunda Wiwitan. Itu semua agama yang ada, semua saudara kita. Satu bangsa, satu nusa dan satu bangsa. Budayanya asalkan tidak bertentangan syariat Islam. Kalau bertentangan kita tolak. Tidak akan minum-minuman keras. Misalkan kebebasan seks, tolak itu. Tapi yang lain-lain tolak. Nadran, syukuran laut, asal diisi dengan sholawatan, jadi Islam. Mapak Dewi Sri, para petani kalau akan panen itu menghormati kedatangan dewa yang menjaga tanaman, perempuan namanya Dewi Sri. Ayo dijemput Dewi Sri dengan apa? Sholawatan. Paham nggak? Jadi intinya diisi dengan Islam, namanya doang. Apa Dewi Sri, Nadran, dan lain-lain lah. Itu namanya Darussalam. Itu kamu. Kemudian dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Soekarno, Sekretaris Muhammad Hatta, anggotanya Agus Salim, Syarikat Islam, Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur itu, Muhammad Kahal Mudzakkir, Abi Kusno, Muhammad Yamin, Laimena, Maramis. Itu orang 9 menjadi panitia kemerdekaan Indonesia. Jadi NU itu ikut menjadi pendiri negara Indonesia ini. Menjadi panitia. Dan inti diwakili Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur. Nah, ringkas cerita 17 Agustus 45 merdeka, Agustus, September, Oktober ada berita bahwa sekutu akan datang membentuk pasukan namanya Nika dengan alasan
akan mengambil tahanan-tahanan Belanda yang dipenjara oleh Jepang, mau diambil dibawa pulang itu. Ternyata tidak, bawa senjata lengkap, bawa alat peperangan lengkap. Tadinya cuma datang ke sini akan mengeluarkan Belanda yang ada di penjara Jepang, dikeluarkan bawa pulang. Ternyata tidak, bohong itu, senjatanya lengkap. Bung Karno, Jenderal Sudirman, Pak Hatta rapat. Gimana ini? Jadi lawan. Lawannya siapa lawan? Ya tentara. Waduh, masih berat. Baru istirahat tentara perang. Baru 1,5 bulan istirahat perang. Gak mungkin, gak mungkin. Jadi gimana? Dikeroyok aja oleh rakyat. Bahasanya kalau intifado, bahasanya dikeroyok pakai batu, pakai kerikil. Tolong, kalau Aceh minta dibantu ingin merdeka, jangan ente bantu. Siap? Gak ada negara Timur Tengah bantu Aceh. Kalau perginya ke Amerika, ke Eropa, tolong, kalau Papua minta merdeka, jangan anda bantu. Ya, tidak negara Eropa bantu, Australia juga waktu zaman Gus Dur ya, gak ada yang berani bantu Papua. Paling ingin merdeka. Waktu itu Papua, Aceh, Riau itu minta merdeka. Tokonya namanya Haji Tabrani namanya. Riau. Ini merdeka Riau. Kalau Papua dan Aceh sudah jelas. Karena ingin mengikuti mana? Timur. Dan gampang banget merdekanya itu. Itulah jasanya Gus Dur, pemersatu NKRI, penyelamat keutuhan NKRI, Presiden Abdul Hamid. Walaupun 23 bulan. Dari sini kita semua orang NU merasakan pahitnya punya presiden diturunkan di tengah jalan dengan tidak jelas pelanggaran Undang-Undang Dasar atau pelanggaran Pancasila yang enggak, tapi diturunkan oleh MPR. Sakit nggak? Sakit nggak? Pengalaman pahit kan? Ya udah, sekarang jangan diturunkan. Yang sekarang juga jangan diturunkan juga. Harus 5 tahun, kecuali kalau presiden melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar Pancasila, mengkhianati prinsip negara, dasar negara itu. Kalau kesalahan atau kekurangan, semua manusia kurang semua. Maka dari pengalaman kita punya presiden itu di tengah jalan dengan rasa pahit, getir, sakit hati kita. Maka seterusnya jangan ada presiden di Indonesia diturunkan di tengah jalan. Kita sebutkan bukan sistem parlementer. Kalau parlementer, Perdana Menteri diturunkan setiap sebulan, 2 bulan, biasa itu. Kalau sistem presidensial, 5 tahun harus selesai. Gitu ya. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita tahlil, tabarruk, tawassul ilallah dengan para syuhada dari NU, terutama khususnya 6 pahlawan nasional ini. Mudah-mudahan tahun depan Gus Dur bisa jadi pahlawan nasional. Itu nanti akan menjadi fenomena yang sangat luar biasa. Di dunia tidak ada pahlawan nasional kakek, anak, cucu. Kalau Gus Dur jadi pahlawan, 3 itu, kakeknya, bapaknya, dan beliau. Mudah-mudahan berhasil. Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan semoga kita juga kuat lahir batin. Bapak polisi, Bapak TNI juga bersama-sama kita mempertahankan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Ayo bagaimana? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Ayo disingkat ayo. PBNU, Pancasila, Bhinneka, NKRI, Undang-Undang dan 45. Disingkat PBNU. Insyaallah sudah sekali. Bintangnya 9, walinya 9, kalimat Indonesia hurufnya 9, Pancasila 9, Nusantara 9, Gajah Mada 9, Majapahit 9. Masya Allah, sakti. Dan mudah-mudahan generasi yang akan datang generasi yang kuat, jangan lemah seperti saya, harus lebih kuat lagi. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai generasi yang akan datang lemah. Kita harus siapkan pengganti saya nanti lebih kuat. Kuat agamanya, kuat ilmunya, kuat akhlaknya,
kuat ekonominya, kuat budayanya, kuat syahwatnya. Penting, syahwat penting. Syukran wa tuntum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu fil rahmani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.